Lagi-lagi Betor Suryadi membuat kejutan dan beberkan rahasia Jokowi serta ijazahnya. Kali ini dia siap jika dilaporkan, bahkan siap mati sebagai risikonya. Dia juga yakin kalau Roy Suryo bakal dipenjara meski tanpa barang bukti. Di pihak lain, Suenarko serukan bela TPUA dan kita jangan nggak peduli terhadap bangsa ini. Seorang Betor Suryadi katanya sekarang lagi mengejar bunkernya Jokowi. Apa itu? Diawalin dengan mobil Innova. Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Malam jalan ke Solo. Ini dari mana? Jokowi dapat dari berbagai kasus. Termasuk diantaranya reklamasi, kasus tanah. Kalau Pak Jokowi melaporkan juga Bang Saya tunggu, Betor. saya tunggu. Jokowi belum datang-datang ke Polda. Saya tunggu. Tapi yang datang malah Pak Iman. Daripada matinya sakit atau matinya begitu, lebih baik mati tembak, mati ditembak di jalan gitu loh. Kita memperjuangkan mati di penjara gitu kan. Tapi mulan ketidakbenaran ya. Iya dong. Yang karamukan. Itu dong. Masa mati sakit? Tahu-tahu ini sejarahnya. Tahu Bang? Kau tahu dia ada pertemuan-pertemuan antara tim Solo dan DKI. Tahu aku Bang. Aku ikut Bang. Aku juga ada di situ Bang. Jadi pertemuan itu di Cikini, sudah itu pertemuan-pertemuan berikutnya di Borobudur 22 itu Menteng. Kan? Kalimat pertamanya, kami tidak punya dokumen. Maka jawabannya, mari kita bikin. 2 orang sudah dipenjara, Bambang Tri sama Gus Dur. 6 tahun penjara tanpa barang bukti. 5 orang ini akan ke situ. Stefan akan ke situ. Maafkanlah si Jokowi yang sudah minta maaf, kekayaannya berlimpah, yang tadinya tinggal di pinggir sungai. Ya kan? Ada kodoknya kan? Nah, sekarang udah di istana, rumah besar, uang bertriliun-triliun, minta maaf lah pada rakyat. Awak pulanglah si Gibran. Justru pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan masa bodoh. Ini menyangkut kelangsungan hidup negara, kelangsungan hidup anak cucu kita. Kita sudah lihat bagaimana hancurnya 10 tahun dipimpin oleh Jokowi. Kalau nanti kelanjutannya terah dia juga yang memimpin, mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa anak cucu kita ini? Sekali lagi, jangan masa bodoh, jangan tidak peduli. Itulah. Satu malam setelah saya menyimpulkan itu, tiba-tiba masuk WA dari Mas Roy Suryo terhadap komunikasi dia dengan Profesor Dr. Paiman Raharjo MM MSI. Paiman ini kata Mas Roy terindikasi sebagai penekan atau sejenis teror. Dia si Paiman ini dia orangnya Jokowi, dia dekat sama Jokowi, dia terganggu dengan gerakan Mas Suryo, Tifa dan Risman. Dia minta itu distopkan dan segala macam dia berada. Lalu dia menyatakan, saya itu pemilik kios di Pramuka. Saya pemilik kios. Dan ternyata kiosnya banyak. Terus dia menyatakan bahwa dia sudah keluar dari Pramuka adalah 2002. Nah, setelah saya ketemu dia, saya kejar. Kalau Mas benar mundur dari, ya saya mundur. Terus Mas kemana? Solo. Dia kenal semua dengan tim Solo itu, dan dia kenal dekat sama Jokowi. Berarti dia setelah keluar dari Pramuka, dia balik ke Solo. Dia orang Klaten. Jadi kan dekat. Dia orang Klaten. Nah, terus saya kejar. Dia balik ke Solo berbisnis juga? Ya, jadi dia berhenti katanya. Dia berhenti dari pasar Pramuka. Nah, terus dia ke Solo. Karena dia sudah menjadi apalah di kampus Mustopo itu. Mustopo. Apa Kodri apa gitulah, ada jabatan-jabatan dia. Jadi dia Jakarta, Solo. Nah, 2005 Jokowi kan maju menjadi wali kota. Nah, dari sini kita mulai merintis. Saya tanya dia, kalau 2005 Pak Paiman juga masih di Solo, berarti Pak Paiman dong yang bentuk ijazahnya. Oh, bukan saya. Oke, saya kejar lagi dia. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kami penggembira mendukung penuh semua upaya kerja tim penasihat hukum atau tim advokasi anti kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak bangsa yang sekarang sedang menuntut kebenaran.
Dan saya nggak mengatasnamakan siapapun karena nanti diprotes. Karena kemarin yang kita membuat forum purnawirawan prajurit TNI, kemudian ada lembaga mengatakan enggak, itu kan hanya sebagian TNI yang katanya sakit hati, nggak kebagian, kayak nggak dan sebagainya. Karena itu saya tidak mengatasnamakan siapa, tapi mengatasnamakan diri saya dan teman-teman yang sehati dengan saya untuk mendukung tim advokasi anti kriminalisasi yang sekarang sedang berjalan, terutama yang menuntut ijazah palsu Jokowi di Barreskrim, dan kemudian juga mendukung tim ini yang dikriminalisasi, yang dituntut oleh si Jokowi sendiri gitu. Jokowi itu tidak punya dokumen apapun. Terus ditambah lagi dengan mantan rektor Sofyan Effendi, tidak ada berkas data apapun nama Joko Widodo di Fakultas Kehutanan. Dua kekuatan itu menjadi dorongan kita untuk membuktikan. Nah, setelah dia 10 tahun di Solo, dengan dia dinyatakan pakai, umpamanya dia waktu itu membanggakan lah karena dia kuliah di UGM 5 tahun, bolak-balik Solo Jogja. Harusnya dia bangga dong punya insinyur kehutanan. Harusnya bangga dong. Ya kan? Tapi ini nggak ada. Nah, kalaupun dia seperti di Sritek pakai dokter Andes segala macam, berarti ngapain dia kuliah di Jogja? Ngapain dia kuliah di UGM? Kok yang dipamerkan dokter Andes? Kan gitu. Udah terang benderang. Sudah terang benderang kalau Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk menduduki jabatan dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Dan sekarang menurunkan kepada anaknya yang juga diduga pasti palsu. Karena ijazah dia cuma sampai SMP. SMA-nya tidak ada. Berarti kalau udah pakai S1, S2, S3 atau S4 palsu semua. Kalau ada S4. Jadi RT aja SMA gitu. Jadi Betor akui pernah kagumi Jokowi, kini dipecat usai ungkap dugaan ijazah palsu. Sebelum melontarkan tudingan soal ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Jokowi alias Joko Widodo, Bambang Betor Suryadi ternyata sempat mengagumi sosok kepala negara tersebut, terutama saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Hal itu diungkapkan Betor saat menjadi narasumber dalam program YouTube Remol TV pada hari Jumat. Dalam kesempatan itu, Betor mengenang masa ketika dirinya bekerja di kantor staf kepresidenan. Ia juga menambahkan bahwa perubahan sistem pelayanan itu membuat masyarakat antusias mendatangi istana dan kantor KSP untuk mempertanyakan berbagai program pemerintah. Namun kekaguman itu kini berubah menjadi polemik. Belakangan ini Badan Kepercayaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Publik Indonesia resmi memberhentikan Betor dari posisinya sebagai tenaga ahli pimpinan. Keputusan itu diambil tidak lama setelah Betor menyebut ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi merupakan hasil cetak ulang dari Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.